Hari ini kita akan dilayani oleh Saudara Samuel Bambang Prasetyo STH, Asisten Pendeta Gereja Baptis Indonesia Rosipina, dengan tema Kematian atau Maut telah dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat 55. Mari terus dukung pelayanan Gereja Baptis Indonesia Rosipina melalui persembahan dan persepuluhan yang dapat ditransfer melalui rekening BCA atas nama Bapak Thomas Cipta Mustika dengan nomor rekening 6600117970. Mari kita lihat kegiatan gereja berikut ini. Gereja mengucapkan kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya sukacita Allah terus berlimpah dalam kehidupan saudara. Kami terus menghimbau kepada seluruh jemaat dimanapun Anda berada, tetap terapkan protokol kesehatan. Dengan cara, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun atau membersihkannya dengan hand sanitizer, menggunakan masker ketika Anda keluar dari rumah, menjaga jarak, makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup. Budayakan hidup bersih dan sehat. Tiba saatnya untuk kita beribadah, persiapkan hati kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Shalom. Shalom. Apa kabar jemaat yang dikasihi Tuhan? Luar biasa. Saya percaya setiap kita pagi hari ini ada dalam sukacita. Amin. Karena hari ini kita mau merayakan hari kemenangan. Hari di mana kita boleh merayakan Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit menyatakan bahwa Dia telah mengalahkan maut. Dan hari ini kita sebagai umat-umat percaya, kita mau merayakan kemenangan kita. Kita mau merayakan kemenangan yang Tuhan Yesus berikan dengan Dia bangkit dari kematian. Haleluya. Kebangkitannya membuktikan bahwa Dia Tuhan. Tuhan yang memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Kematiannya di atas kayu salib membuktikan kita menjadi umat yang hidup, umat yang dimerdekakan oleh Tuhan. Yes, mari sama-sama kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah
segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Engkau menyatakan mujizat-Mu Tuhan. Engkau yang Kematian-Mu dan kebangkitan-Mu Tuhan memberi kami kemenangan. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Yes, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami menyembah. Haleluya. Terima kasih Yesus. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. There is no one else Tidak ada like yang you. seperti For Engkau you are Yesus. great, Engkau you do besar Tuhan. miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 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 Benar Tuhan, benar Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada Allah lain yang seperti Engkau Tuhan. Satu-satunya pribadi yang mau memberikan hidupnya Tuhan untuk menyelamatkan kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur, kami bangga, kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih. Allah yang mau berkorban untuk menebus kami, untuk menyelamatkan kami dari maut, untuk memberikan kami kemenangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami naikkan penyembahan kami. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya pribadi. Engkaulah satu-satunya Allah yang layak untuk kami tinggikan, yang layak untuk kami sembah Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami kemenangan. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami mempercayai Engkau Allah Juru Selamat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah sembah kami, pujian kami. Dan pagi hari ini Tuhan, lebih lagi Tuhan kami mau memuji Engkau. Bahkan kami rindu, kami mau belajar lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan urapan-Mu mengalir bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada, di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang maha hadir. Engkau hadir di setiap rumah, di setiap hati umat-Mu Tuhan. Dan Engkau menjamah, Engkau melawat Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap umat-Mu boleh merasakan lawatan Allah, merasakan hadirat Allah, memuji Engkau, bahkan diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami serahkan ibadah kami hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu dalam nama Yesus. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Siap untuk bersukacita bagi Tuhan? Amin. Mari kita pujikan ini bersama-sama.
Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kan musuhmu. Serahkanlah musuh, Amin. selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersorak. Katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. God is risen. God is risen, yes. Come and praise Him. Hey, God is risen. Come and worship. The enemy is overthrown. His power has been made known. Our God is awesome in His holy place. God is risen. Come and praise Him. Haleluya. God is risen. Come and worship. The enemy is overthrown. His power and His been known. Our God is awesome in His holy place. Bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Allah kita dahsyat, amin. 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 Ya Yesus yang sudah bangkit. Haleluya. Mari setiap kita umatnya, saatnya juga untuk kita bangkit. Bangkit bagi Yesus. Hey. Mari setiap umat yang sudah ditebus, kita bangkit bagi Yesus. Bagi Yesus, umat yang ditebus, angkatlah tinggi-tinggi panji salib Yesus.
Terkadang kita ada di dalam posisi seperti ini. Saya sudah berseru kepadamu, namun engkau meninggalkanku. Tidak ada pertolongan darimu. Kemana perginya Tuhan ketika saya sedang mengalami begitu banyak persoalan dalam hidup? Saya sudah rajin pelayanan di gereja. Saya banyak membantu orang yang berkekurangan. Saya berusaha melakukan setiap firman-Mu. Tetapi, mengapa Tuhan seperti tidak berpihak kepada saya? Mengapa banyak hal buruk yang menimpa saya? Permasalahan keluarga, kehilangan pekerjaan, pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan membuat bisnis hancur. Ketika saya butuh pertolongan, mengapa Engkau tidak menolong? Haruskah saya mengalami masa-masa sulit ketika saya begitu mencintai Engkau? Ketika saya mengutamakan Engkau, katanya Tuhan sudah bangkit. Tapi di mana Tuhan? Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are,
I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you Selamat pagi Jemaat Rosipina yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh menikmati pujian dan penyembahan. Dan secara khusus kami menikmati momen di mana kami mengingat peristiwa kebangkitan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau belajar firman Tuhan, kami mau mengerti lebih dalam ada makna apa di balik kebangkitan Engkau dari kematian. Terima kasih Engkau memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada, dengan siapapun mereka saat ini, biarlah kami sama-sama diberkati, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun anak-anak-Mu juga yang mendengarkan, kami semua sama-sama diberkati. Terima kasih. Pagi hari ini beracaralah Engkau membukakan hati dan pikiran kami dan menyingkapkan kebenaran demi kebenaran. Tujuannya cuma satu, yaitu untuk kemuliaan Tuhan, dan kami semua, hidup kami semakin diubahkan seturut dan segambar dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, selamat pagi jemaat Tuhan. Dan tidak lupa saya ingin mengucapkan selamat Hari Paskah kepada kita semua. Selamat Hari Paskah, selamat hari atau selamat Happy Easter, atau apa lagi? Passover, Pesak, apapun itulah ya kan. Seringkali masalah nama ini jadi keributan gitu, jadi isu. Yang benar mana nih Sam? Paskah, Easter, Pesak atau Passover yang mana? Saya mau katakan bahwa apapun namanya, jangan sampai mengalihkan fokus kita kepada inti dari perayaan itu sendiri, saudara. Dan fokus dari perayaan itu sendiri apa? Yaitu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Dan ini fakta yang harus kita mengerti bersama-sama. Dia bangkit, tapi dia nggak akan mati lagi. Dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Berbeda dengan Lazarus. Kalau Lazarus yang kita baca di dalam kitab Yohanes, dia dibangkitkan oleh Tuhan, tapi dia mati. Dan dia sekarang udah nggak ada juga ya.
Nah, berbeda dengan Tuhan Yesus bangkit, dia naik ke surga. Dia hidup selama-lamanya. Ini yang harus kita mengerti sama-sama. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus bukan sebuah peristiwa yang biasa-biasa saja, peristiwa yang ya oke lah Tuhan Yesus bangkit. Tidak, saudara. Kita harus mengerti sama-sama bahwa ini peristiwa yang agung, ini peristiwa yang luar biasa, yang ada pengaruhnya dengan karya keselamatan yang dia kerjakan selama di muka bumi ini. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan di awal khotbah ini. Yang pertama, kita dapatkan tema Paskah pada pagi hari ini, yaitu kematian dalam kurung maut telah dikalahkan. Ayat firman Tuhannya diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. Nah, sebelum kita bicara mengenai tema ini, kematian dalam kurung maut telah dikalahkan. Kenapa hal ini harus diangkat? Karena begini, belakangan ini kan kita udah gak asing lagi dengan terminologi kematian. Karena apa? Ketika kita baca surat kabar, angka kematian naik, ya berapa ratus gitu. Karena apa? Situasi pandemi ini jadi membuat kita setiap hari berurusan dengan kematian, walaupun tidak secara langsung ya, karena kita mungkin hanya menyaksikan jumlah kematiannya saja. Tetapi kalau kita tidak mengerti fakta-fakta dari kematian ini menurut kekristenan, maka kita justru dibuat takut, khawatir, cemas, dan menjalani hidup ini jadi nggak sejahtera. Waduh, dikit-dikit takut, waduh. Dan sebenarnya, kalau mau jujur ya saudara ya, coba cek deh. Sebenarnya yang ditakutkan itu coronanya atau sebenarnya kematiannya sih yang ditakutkan? Kalau kita mau jujur, sebenarnya ternyata ada ketakutan akan kematian itu sendiri dalam diri kita. Takut lakukan ini, takut lakukan takut pergi sana. Ya memang betul ya, kita hidup dalam situasi pandemi. Tetapi poinnya di sini jangan sampai itu semua lahir dari rasa ketakutan yang mengekang kita, dan akhirnya kita jadi kehilangan damai sejahtera, kita jadi terbatas, hidup nggak tenang. Kita pakai APD itu lahir dari ketakutan yang mencekam hidup kita, bukan rasa kesadaran untuk berjaga-jaga, enggak, tapi lahir dari ketakutan yang sudah menguasai seluruh hidup kita. Nah ini beda ya, sehingga penting buat jemaat Rosipina juga mengerti ada apa sih di balik kebangkitan dan kematian. Dan bersyukurnya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Yesus Kristus sudah lebih dulu merasakan yang namanya kematian. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya mati, enggak, tapi dia mati dan bangkit. Dan hari ini ada kabar sukacita buat kita semua. Ada fakta-fakta yang harus kita ketahui tentang kematian. Dan ini merupakan sebuah hasil dari karya terbesar yang Tuhan kerjakan di atas muka bumi ini, yaitu karya penebusannya di atas kayu salib. Yang kemarin kita sudah rayakan bersama kematiannya, dan hari ini kita bicara mengenai kebangkitannya. Dan kebangkitan ini merupakan sebuah kulminasi atau titik puncak dari karya penebusan Tuhan, penebusan dosa bagi setiap kita semua orang percaya dan bagi seluruh orang yang mau percaya kepadanya. Baik, kita akan bacakan natsnya dulu di dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Demikianlah firman Tuhan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini natsnya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Seperti biasa, waktu kita baca ayat ini, dan dimanapun saudara berada, mungkin saudara sedang momen saat teduh di rumah, baca Alkitab sendiri, kemudian saudara baca firman Tuhan, ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam membaca firman Tuhan. Yang pertama, konteks. Yang kedua, konteks. Yang ketiga, konteks. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, nggak boleh lepas dari 3 hal ini. Konteks, konteks, dan konteks. Sehingga waktu kita belajar dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55, kita harus lihat dulu konteksnya.
konteks dari ayat 55 ini. Ternyata secara kalimat pasal 15 ayat yang ke-55 ini merupakan bagian dari ayat ke-54 karena ada tanda kutip di dalam ayat 54 dan ayat 55 dan ini merupakan satu kesatuan. Baik, kita baca ayat 54-nya dulu ya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Baru ayat yang ke-55-nya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Anyways, ini lagi ngomongin apa ya? Ternyata kalau kita baca 1 Korintus pasal 15 secara menyeluruh, satu pasal, Paulus sedang mengedukasi, mengajar orang-orang di Korintus. Karena apa? Pada waktu itu beberapa orang di Korintus, di jemaat Korintus, mencemooh, mengejek kumpulan orang-orang percaya. Mengatakan bahwa, udahlah gak ada kebangkitan atas orang mati. Udahlah mati aja. Dan hidup itu ya udah kita harus nikmati lah, ya inilah YOLO gitu kan. You only live once. Wah itu kan yang sekarang lagi ngetren juga tuh. Ya kamu hidup sekali aja, udahlah kita nikmati hidup ini sekali ya untuk senang-senang gitu. Tapi itu juga yang terjadi di dalam jemaat di Korintus. Ada beberapa orang yang gak percaya akan adanya kebangkitan. Nah pasal 15 ini Paulus menjelaskan ada kebangkitan. Karena kalau tidak ada kebangkitan, kata Rasul Paulus, sia-sialah iman kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena ketika kita beriman, ternyata kita beriman kepada orang mati. Bukan orang yang sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Itu saudara bisa melihat di dalam pasal 15 ayat yang ke-12. Sia-sia iman kita. Sehingga di pasal 15 ini betul-betul Paulus menerangkan bahwa ketika Kristus mengalami kebangkitan. Wah, ketika Kristus mengalami kebangkitan, ini juga menjadi pola atau karakter dari kebangkitan orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Yang artinya setiap kita, anak-anak Tuhan yang beriman kepada Yesus Kristus akan mengalami kebangkitan juga. Nah ini kabar sukacita buat kita. Ternyata hidup ini bukan berhenti kepada kematian. Ternyata setelah kematian ada kehidupan lagi. Ya ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya mengerti kehidupan ini hanya sebatas ya udah mati dan udah kita akan miss dari kabar sukacita yaitu Injil. Karena Tuhan Yesus mati memang untuk memberikan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu ya kehidupan setelah kematian. Kalau orang Kristen kehidupan kekalnya dimulai ketika dia percaya kepada Yesus Kristus. Itu adalah kabar sukacita yang harus kita pegang dan kita imani sampai kapanpun. Haleluya. Saya sangat bersukacita, saya sangat bersemangat memberikan informasi ini ya, kebenaran ini kepada jemaat Tuhan. Karena saya rindu tidak ada satu orang pun jemaat di Rosipina yang takut lagi dengan yang namanya kematian. Dan ayat 55 ini diawali dari ayat 51. Jadi ketika Rasul Paulus memberitakan, nanti saya akan bacakan aja. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Wah ini Rasul Paulus menyatakan rahasia. Rahasianya dari mana ya? Dari Tuhan sendiri, dia sampaikan. Nih loh, ada rahasia yang perlu kita ketahui juga. Saat ini juga jemaat Rosipina ada rahasia nih yang mau kita dengar sama-sama. Apa itu rahasianya? Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Jadi gini, ketika nanti kebangkitan, orang percaya yang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus turun kedua kali ya, kedua kali orang mati di dalam Tuhan Yesus, pertama dia akan dibangkitkan. Dia akan dibangkitkan menyongsong Tuhan di awan-awan. Tetapi rahasianya bagaimana dengan kita orang percaya yang masih hidup?
ketika Tuhan Yesus datang nanti. Nah ini dia. Jadi waktu orang percaya masih hidup dan Tuhan Yesus datang, dia nggak perlu mengalami kematian lagi. Kematian dulu baru dibangkitkan, enggak. Yang terjadi adalah tetapi kita semua akan diubah. Diubah jadi apa ya? Ini ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Bapak Ibu, nafiri atau trompet atau sangkakala itu merupakan sebuah tanda kemenangan. Wah, kalau di dalam peperangan-peperangan ketika trompet itu akhirnya dibunyikan, berarti sudah ada orang yang menang. Di sini nafiri Allah dibunyikan, berarti kita dan orang-orang percaya yang lainnya bersama Yesus Kristus mengalami kemenangan dan kita akan diubah seketika itu juga. Sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Selanjutnya, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Karena apa? Tubuh ini, tubuh yang saat ini yang saudara nih, coba ya saudara cubit, itu sakit, itu masih tubuh yang dapat binasa. Karena apa? Karena natur dosa. Ya, karena natur dosa makanya kita mengalami kematian atau kebinasaan. Kematian secara fisik, kita mengalami kematian. Dan selanjutnya saya akan bacakan, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Jadi kita nggak perlu mati dulu, tapi kita langsung diubah. Karena yang dapat binasa ini, ya tubuh ini maksudnya, tubuh fisik ini, yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini ya harus mengenakan yang tidak dapat mati. Begitu. Jadi ini peristiwa di mana kita semua orang percaya akan mengalami yang namanya transformasi. Waduh, transformasi atau perubahan. Perubahan tubuh yang di mana tubuh ini sebelum kita mati, ini harus kita camkan baik-baik bahwa sebelum kita mati, kita masih berurusan dengan yang namanya kematian dan dosa. Lebih tepatnya di sini saya mau katakan dosa. Itu sebabnya kalau kita nanti dibangkitkan, tubuh ini nggak bisa ikut dibangkitkan karena ada natur dosanya. Makanya tubuh ini harus mati dulu. Gitu. Dan atau tubuh ini harus ditinggalkan dulu, harus diubah dulu dengan sesuatu tubuh yang bebas dari natur dosa. Karena apa? Ketika kita bersama dengan Tuhan, tentunya tidak ada dosa sekecil apapun. Walaupun ya tidak ada dosa besar atau tidak ada dosa kecil. Maksudnya di sini adalah di hadapan Tuhan ketika kita hidup bersama dengan Tuhan nanti tidak ada dosa sedikit pun. Seperti itu. Nah, ini kabar sukacitanya. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang tertulis di ayat 54 dan ayat 55. Jadi gimana ayat firman Tuhan 54 dan 55 ini sudah digenapi belum? Sudah dan belum. Karena apa? Karena kita harus baca ayat selanjutnya. Kita harus tahu apa sih yang dimaksudkan maut di sini? Karena tema kita adalah kematian dalam kurung maut telah dikalahkan. Kita mesti tahu dulu maut yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini apa sih? Gitu ya. Ayat 55-nya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Di ayat 56 Rasul Paulus menjelaskan 56 ini dikatakan sengat maut ialah dosa. Nah, sekarang baru kita tahu ternyata sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Sengatnya dan kuasanya sudah dikalahkan. Ya. Tapi mautnya gimana? Mautnya ya belum. Mautnya ya buktinya kita orang-orang Kristen masih ada yang ngalamin maut. Oh iya. Maut di sini Bapak Ibu bicara kematian fisik ya, kematian jasmani. Jadi
bicara kematian jasmani, selama Yesus Kristus belum hadir, belum datang kedua kali, kita masih berhadapan dengan maut. Nah, Rasul Paulus tuh menarik sekali. Dia mengibaratkan maut itu, dia mengaitkan maut dengan dosa itu seperti serangga dan seperti ular. Karena apa? Di sini dia menggunakan kata sengat. Kan kalau kita dengar kata sengat itu kan pasti langsung kepala kita mikir, wah, sengat itu kan tawon ya, serangga, insekta dan lainnya lah ya, sekeluarga itu ya. Kemudian sengat juga bicara mengenai racun, ular. Dan kalau kita mau perluas maknanya, sengat ini mengandung dua unsur. Yang pertama, kesakitan, sakit. Yang kedua adalah racun atau kematian. Sehingga ularnya, serangganya itu adalah kematian fisik. Ya. Sekali lagi, serangganya, ularnya itu adalah kematian fisik atau maut. Sengatnya, racunnya itu adalah dosa. Ya. Sengatnya atau racunnya itu adalah dosa dan kuasanya. Sehingga kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan, kebangkitannya memberikan kemenangan atas sengat maut. Ya, sengat maut ialah dosa. Dan satu lagi, kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi jangan heran kalau kita orang percaya ya masih mengalami kematian fisik, karena memang maut di sini bicara mengenai kematian fisik. Tetapi kematian fisik di sini masih harus kita alami dengan cara pandang dan dengan kebenaran bahwa kematian ini tidak perlu kita takuti lagi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ibarat sengat, serangga dan ular itu dia gigit tapi nggak ada rasa sakit, atau dia gigit nggak ada racun yang mematikan, atau dia gigit ya udah nggak ngefek. Dia gigit ya kayak ular ompong gitu, gigit ya geli-geli gitu, digigit kayak ular ompong ya kan, karena nggak ada racunnya. Terus sengat serangga ya mungkin dia nempel aja, sengatnya udah nggak ada. Nah ini luar biasanya nih Bapak Ibu, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus di sini memberikan kita kemenangan atas kematian fisik yang sering kali kita takutkan. Karena apa? Biasanya disebabkan kita nggak mengerti ada apa sih di balik kematian itu. Beberapa orang mungkin nggak siap mengalami kematian karena berpikir, aduh takut mati, aduh gimana ya. Lebih parahnya lagi kalau udah ngaku Kristen tapi aduh saya selamat gak ya? Waduh. Saudara mesti cek lagi deh. Apakah saudara benar-benar percaya sama Tuhan atau enggak? Karena kalau kita ngaku orang percaya, kematian adalah sebuah kesempatan untuk kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi sesuatu hal yang kabar sukacita, sebuah pengharapan yang tidak dimiliki. Saya katakan tidak dimiliki oleh kepercayaan lain, oleh agama manapun. Karena jaminan ini diberikan hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Jaminan mulia ku diberi. Ya, luar biasa sekali kita jadi orang percaya. Aduh, saya pikir ya kalau ngomongin ini saudara, saya belajar firman Tuhan, rahasia-rahasia disingkapkan. Saya semakin mencintai Tuhan dan saya rindu setiap jemaat Tuhan di Rosupina juga semakin mencintai Tuhan, semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ya, yang dulunya mungkin nggak mau melayani, tapi ketika dengar kabar ini, wah, ini kabar sukacita bahwa jaminan ini, bahwa kepastian hidup yang kekal juga kita harus terima. Maka saya harus mengisi kehidupan ini dengan apa? Dengan menyenangkan hati Tuhan. Aktivitasnya apa? Macam-macam. Saudara bisa ambil pelayanan secara aktif, saudara bisa terlibat apapun itu, mendoakan, aktif di dalam kegiatan gereja, jam doa. Itu lahir dari rasa cinta kepada Tuhan.
Amin saudara. Kini kabar sukacita. Karena sengat maut sudah dikalahkan. Dan kuasa dosa, ini kuasa dosa, itu ialah hukum Taurat, juga sudah dikalahkan juga. Kenapa dibilang kuasa dosa adalah hukum Taurat? Begini saudara. Hukum Taurat membuat orang hidup dalam rasa bersalah. Yes. Dan kekristenan yang sejati harusnya tidak membuat orang Kristen hidup di dalam rasa bersalah lagi. Karena apa? Karena Yesus Kristus sudah menggenapi tuntutan seluruh hukum Taurat. Sehingga kita semua hidup di dalam kemerdekaan. Jangan ada lagi yang mau diperhamba oleh hukum apapun, termasuk hukum Taurat. Yang membuat saudara hidup di dalam legalistik. Legalistik itu kalau enggak A, kamu dosa. Kalau enggak B, kamu dosa. Kalau enggak C, kamu bukan Kristen. Waduh. Hati-hati saudara. Harusnya ini kita hidup sebagai orang Kristen, hidup dengan kemerdekaan. Hidup dengan sukacita. Karena apa? Karena Yesus Kristus mengcover semua kelemahan kita. Kebangkitannya mengcover semua dosa-dosa kita, mengcover semua kelemahan kita. Saudara kalau bayangin saudara 613 hukum saudara mau hidupi, satu aja saudara gagal menghidupinya, saudara batal ke semuanya. Makanya Yesus Kristus menggenapi supaya mengcover, kebangkitannya juga mengcover, menutupi rasa bersalah saudara dan saya ketika kita miss dalam melakukan hukum Taurat. Yes. Prinsipnya gimana hukum Taurat? Masih berlaku dong sampai sekarang. Prinsipnya itu kita hidupi sama-sama. Tetapi iman kepada Yesus Kristus mengcover semua rasa bersalah kita ketika kita miss melakukan ini. Dan hati-hati loh. Maksud saya di sini adalah kita tidak dibenarkan dalam melakukan hukum Taurat, tidak. Tapi kita beriman kepada Yesus Kristus di mana Dia adalah pribadi Allah yang secara sempurna melakukan hukum Taurat. Sehingga kita diperhitungkan sempurna melakukan hukum Taurat. Puji Tuhan. Luar biasa saudara. Ayat 57-nya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lihat kata kemenangan diulang lagi. Karena di ayat yang ke-54 dikatakan maut telah ditelan dalam kemenangan. Kemenangan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus saudara. Dan ini patut kita syukuri. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin saudara. Jadi jangan ada yang mau mengatakan saudara loser atau pecundang atau kalah atau gagal atau apapun itulah. Jangan biarkan satu orang pun di dunia ini mengatakan seperti itu kepada saudara. Lihat kepada firman Tuhan bahwa Tuhan mengangkat kita dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Jangan mau terintimidasi dengan apa? Dengan kondisi fisikmu, dengan karirmu yang mungkin saat ini masih biasa-biasa saja. Dengan apa? Dengan karir mungkin pendapatanmu masih biasa-biasa saja. Dengan status sosialmu masih biasa. Jangan ada satu orang pun yang mau merendahkanmu gara-gara teman-teman, saudara-saudara semua, jemaat Tuhan yang terkasih tidak mengerti kebenaran ini. Yesus Kristus mengangkat kita dari lumpur dosa kepada kemenangan oleh kebangkitannya. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mengalahkan kematian, dosa, dan kuasanya. Kebangkitan Tuhan Yesus juga, ini yang harus kita ketahui, mengkonfirmasi keilahiannya saudara. Jadi kita menyembah Tuhan Yesus Kristus, Dia memang benar-benar Allah.
Dia benar-benar Tuhan yang maha kuasa, Allah atas alam semesta. Karena dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Buktinya ya dia bangkit. Dan kebangkitannya pun ini disaksikan 500 pasang mata. Gokil. Ini bukan cerita isapan jempol dari mitos, enggak saudara. Ada murid-murid yang menyaksikan. Ini fakta. Dan dia naik ke surga juga disaksikan oleh murid-muridnya. Dan dengan cara yang sama dia akan turun nanti. Wow, saudara, ini hanya orang-orang yang memang Tuhan pilih bisa melihat berkat ini. Bisa melihat kebenaran ini. Dan itu adalah saya dan saudara. Puji Tuhan. Sekarang kan pertanyaannya, terus kita hidup dalam kekristenan saat ini seperti apa? Sudah tahu ya kan? Sudah tahu nih berkat dari kebangkitan Yesus Kristus. Sekarang gimana? Hidup di dalam semangat kebangkitan Yesus Kristus itu seperti apa? Karena kita nggak bisa tahu kebenaran ini lalu ya sebatas tahu aja, karena ya udah praktek hidupnya gimana. Nanti ujung-ujungnya nanti saudara lupa lagi karena menghidupinya nggak tahu. Hari ini kita akan sama-sama melihat. Ternyata Rasul Paulus tidak hanya sekadar memberikan pengajaran. Ya, ternyata Rasul Paulus juga melanjutkan pengajarannya dengan langkah praktek kehidupannya seperti apa. Di ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudara, karena apa? Ya karena kebenaran-kebenaran di atas. Dari ayat 1 sampai ayat 57. Karena itu, nah ayat 58 ini kesimpulannya. Ini sebuah praktek hidupnya. Setelah saudara-saudara tahu kabar mengenai orang Kristen pasti akan dibangkitkan dan pasti juga akan bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 58 Rasul Paulus memberitahukan kepada kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jemaat Rosipina yang kekasih. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berdirilah teguh dan janganlah goyah. Yang pertama di sini mengacu kepada pengajaran yang benar Bapak Ibu. Nah, salah satu pengajaran yang benarnya adalah yang seperti yang kita saat ini kita pelajari bersama, bahwa ayo kita nggak perlu takut dengan yang namanya kematian. Kematian itu hanya pintu untuk kita bertemu dengan Tuhan, dan ini adalah kabar sukacita. Karena ketika kita kematian, karena kematian ini hanya sementara, kematian fisiknya hanya sementara. Nanti akan ada kebangkitan. Dan ketika kita dibangkitkan, tubuh yang ini bebas dari natur dosa. Kalau hari ini saudara masih bergumul, aduh saya masih bergumul dengan mulut saya yang suka bocor ya kan, atau saya masih bergumul dengan kebiasaan saya, misalnya berpikiran kotor, atau kebiasaan saya melakukan misalnya berbohong atau mencuri, ya mungkin ya mencuri saudara bisa interpretasikan sendiri macam-macam. Tetapi semua hal yang berkaitan dengan dosa, ini masih ada kaitan dengan tubuh ini. Dan ketika kita dibangkitkan, tubuh ini dibangkitkan, ini sudah tidak ada lagi natur dosanya. Yang membuat saudara ingin melakukan dosa. Ketika saudara bangkit nanti, saudara menjadi saint atau orang kudus, orang sucinya Tuhan. Dalam hal ini secara naturnya ya, secara naturnya. Kalau secara status kita sudah orang kudus di hadapan Tuhan. Tetapi naturnya nanti itu akan kita alami ketika kita dibangkitkan. Kalau nanti kita mengalami kematian, nanti kita akan dibangkitkan. Tapi kalau kita yang hidup, kita diubahkan dengan tubuh yang terbebas dari natur dosa. Atau Pak Rasul Paulus mengatakan tubuh rohani. Jadi berdirilah teguh dengan pengajaran ini ya. Jadi jangan sekali-sekali goyah. Karena kalau goyah, ya sia-sialah khotbah saya hari ini. Dan sia-sialah juga pengabaran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sia-sialah. Sia-sialah juga semua kepercayaan kita selama ini yang kita pegang, kita menderita. Terus kita ngalamin kesulitan karena kita percaya kepada Tuhan. Terus kita mudah digoyahkan dengan kabar-kabar yang gak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi kita orang Kristen
ya kita harus memaknai selama kita hidup ini dan sampai kita menyongsong Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali, apa yang harus kita lakukan? Ya ini, jangan goyah. Dan yang kedua, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bersyukurlah saudara, kalau saudara diperlihatkan ada pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang memang saudara harus kerjakan. Karena itu ada rewardnya, itu ada upahnya. Keselamatan itu beda sendiri, itu otomatis saudara terima ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ketika kita melakukan pekerjaan pelayanan, itu ada rewardnya. Yang nanti kita akan bagi-bagi reward ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan bersama-sama menerima mengikuti perjamuan anak domba. Di situ kita bagi-bagi reward. Gitu ya. Nah, kita coba lomba-lomba nih siapa nanti ya yang dapat reward yang paling banyak nanti kalau kita ada bersama dengan Tuhan nanti ya. Waduh. Makanya ayo saudara, kita harus kejar-kejaran nih reward gitu, berpacu. Ya kita kumpulkan reward kita. Ini reward bukan ngomongin keselamatan ya. Ini rewardnya beda lagi gitu. Keselamatan itu udah pasti kita terima. Tapi rewardnya ini kita lakukan ketika saudara misalnya menaruh perhatian kepada saudara seiman yang mungkin kekurangan secara materi, saudara bisa bantu. Atau lihat pekerjaan Tuhan di gereja ini, lihat apa yang harus bisa dibantu ya kan, yang bisa dikerjakan. Saudara ambil bagian situ, wah saudara sedang mengumpulkan reward dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, ini dia. Bahwa dalam persekutuanmu dalam Tuhan, persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia. Atau dengan kata lain, ada rewardnya. Jadi bukan pekerjaan yang ya udah gitu aja. Tuhan ya perhitungkan. Tuhan akan memberikan rewardnya kepada kita. Ini adalah kabar sukacita. Kabar di mana Tuhan bangkit. Ya, Tuhan bangkit memberikan kepastian kepada kita. Kepastian untuk kita hidup di dalam kebangkitan atau di dalam semangat kebangkitan Yesus Kristus juga. Ya. Kalau saudara hari ini mungkin masih bergumul dengan permasalahan, ya wajar karena namanya juga hidup. Ingat, masalah ada juga karena dosa. Ya. Masalah, kesulitan, ini namanya di dunia ini, dunia masih dikuasai oleh kejahatan, oleh dosa. Ya itulah tantangan kita sebagai orang percaya. Tetapi kepastiannya di sini Yesus Kristus sudah bangkit. Kita yang masih hidup harus hidup di dalam spiritualitas atau semangat kebangkitan Yesus Kristus. Artinya jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Karena ketika saudara jatuh, bangkit lagi, sama seperti kebangkitan Tuhan, saudara bukanlah orang yang gagal. Karena orang yang gagal, mereka yang jatuh tapi nggak mau bangkit lagi. Atau orang yang tidak sama sekali mau mencoba, ya udah dia udah gagal. Jadi kalau saudara diperhadapkan dengan kesempatan-kesempatan baru, melakukan hal-hal yang baru, well saudara, firman Tuhan hari ini memberikan semangat kepada kita, lakukan itu. Jangan takut gagal, jangan takut salah, jangan takut kalah. Karena apa? Ini semua proses dan ini memberikan kepastian bahwa Tuhan memberikan berkat, memberikan jaminan akan kemenangan. Gitu ya. Baik, demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, jangan takut kalau nanti kita mengalami kematian ya. Lihat kematian itu sebagai, wah iya, kita akan bertemu dengan Tuhan. Dan juga lagi kalau misalnya ada saudara, keluarga kita yang sudah lebih dulu mendahului kita ya dalam kematian. Saudara, ini juga sebuah penghiburan. Karena nanti kita akan bertemu lagi dengan mereka. Mereka dibangkitkan, kita bisa bertemu lagi dalam fellowship dengan persekutuan dengan Tuhan. Jadi tidak boleh larut-larut di dalam kedukaan. Tidak boleh larut-larut seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Karena apa? Ini adalah jaminan
bahwa Yesus Kristus bangkit, kita juga akan dibangkitkan. Seperti Dia sendiri sudah bangkit dari kematian. Dan kebangkitannya membuktikan kemenangan atas maut dan sengat maut yang selama ini mungkin saudara takuti. Hari ini gak perlu takut lagi, bangkit dan hidupi semangat kebangkitannya dengan apa? Dengan berdiri teguh, jangan goyah, dengan pengajaran yang benar, seperti yang kita pelajari hari ini. Dan juga apa? Giat selalu isi kegiatan, isi hidup kita dengan sesuatu yang memberikan reputasi yang baik. Ketika kita mati nanti, orang mengenal kita dengan reputasi yang baik. Karena kita anak-anak Tuhan, hidup dalam pekerjaan Tuhan. Dan semuanya itu membawa kita kepada reward atau upah yang wow, nanti kita akan terima. Saya jadi gak sabar. Atau siapa saudara yang mau duluan, silahkan mau duluan. Terima reward. Oke, baiklah saudara. Kita akhiri pemberitaan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami sungguh merasakan sukacita karena Tuhan sudah bangkit dari kematian. Engkau Allah membuktikan kealahanmu dengan kebangkitanmu dari kematian. Dan ini juga memberikan kami semangat dari keterpurukan kami. Kami harus bangkit lagi. Ketika kami terpuruk dalam dosa, kami harus bangkit lagi. Ketika kami terpuruk dalam kehidupan ini, kami harus bangkit lagi. Karena ada Yesus Kristus yang sudah lebih dulu bangkit dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau sangat luar biasa. Biarlah hari ini firman Tuhan boleh menguatkan dan meneguhkan iman setiap orang percaya yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, tidak ada kegagalan bagi orang percaya. Terima kasih karena Tuhan sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan sengat maut. Kami tidak perlu takut lagi akan kematian. Kami tidak perlu takut lagi akan ketidakpastian, akan keselamatan. Karena Tuhan sendiri sudah memberikan kepastian itu. Ajar kami untuk kami mengisi kehidupan ini dengan kami berdiri teguh, tidak goyah, dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Yang Tuhan percayakan, apapun dan dimanapun. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan seluruh umat-Mu dan pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan yang sanggup menyatakan lebih jelas lagi. Walaupun pemberitaan firman Tuhan ini sudah selesai, Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hati setiap orang-orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
tomorrow, because He lives. All fear is gone. All fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives. And life is worth a living just because He lives. And life is worth a living just because He lives. Saudara-saudara sekalian yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita sangat mengucap syukur dan memuji nama Tuhan. Kita merayakan hari kemenangan Tuhan Yesus hari ini atas kematian, atas maut, bahkan atas iblis sekalipun. Dan kita bersyukur peristiwa ini pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Dan hari ini kita umat percaya hidup dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Sebelum kita berdoa syafaat, mari kita akan menyanyikan sebuah lagu. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah di rumah menyanyikan sebuah lagu. Lagu yang menekan dalam nama Yesus kita tetap menang dan iblis sudah dikalahkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersuka cita untuk hari kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepada nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Besar. Kami berdoa untuk semua orang percaya di seluruh dunia, bahkan Indonesia. Biar lewat peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus ini, Tuhan mengingatkan kembali kepada setiap kami untuk senantiasa hidup di dalam jalan dan kebenaran Tuhan Yesus. Hidup yang baru dalam Tuhan Yesus, meninggalkan hidup yang lama yang penuh dengan dosa. Dan biar sungguh-sungguh Tuhan, kemenangan itu selalu ada dalam perjalanan sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Dan kami juga berdoa Bapa kami sekalian, untuk kami semua orang yang sudah diselamatkan, mengalami anugerah keselamatan yang daripada Tuhan, agar hidup kami di tengah dunia ini yang hari ini tercemar oleh dosa, yang hari ini mengalami kekacauan karena pandemi, Tuhan, biar hidup kami memiliki dampak, memiliki pengaruh Tuhan bagi keadaan kami, sehingga terjadi transformasi, terjadi pemulihan kepada suatu tatanan yang baru Tuhan di dunia ini. Oleh karena lewat kehidupan kami, oleh karena kuasa kebangkitan Kristus yang ada dalam diri kami, membawa pengaruh perubahan di tengah dunia ini Bapa.
Bapa. Sehingga kami berdoa Tuhan, agar sungguh Tuhan kehidupan kami membawa keselamatan bagi mereka yang akan binasa dalam dosa Bapa. Biar ini doa dan syafaat kami pada hari yang agung dan mulia ini, hari kemenangan Engkau. Biar kemenangan setiap orang percaya bukan saja bagi diri sendiri, tapi kemenangan bagi umat yang lain Tuhan, lewat hidup dan kehidupan kami di tengah dunia ini. Kuatkan, teguhkan kami sekalian, agar kami sungguh-sungguh Tuhan menjalani kehidupan dalam kebenaran Kristus Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi hari ini, biarlah peristiwa kebangkitan ini akan memberi inspirasi bagi seluruh dunia, bahkan bagi pemerintah Indonesia, bahkan bagi seluruh orang yang sedang mengalami pandemi ini, mengalami tantangan penderitaan ini. Biarlah memberikan inspirasi kebangkitan kepada setiap kami terhadap keputusasaan, kebangkitan kepada ketakutan, kebangkitan kepada ketidakberdayaan dalam situasi pandemi yang belum berakhir saat ini. Karena di dalam Yesus Kristus ada kehidupan dan kemenangan. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh karena peristiwa ini Tuhan membuktikan betapa besarnya kasih Allah kepada setiap kami, betapa agungnya kasih Tuhan dan mulia kasih itu kepada setiap kami. Kami sudah merasakan anugerah itu saat ini, dan kami juga akan terus merasakan dan mengalami anugerah ini sampai kepada kehidupan yang kekal di masa yang akan datang, yang Kau akan wariskan kepada setiap kami, umat yang percaya, umat yang sudah diselamatkan. Itu menjadi jaminan setiap kehidupan kami, orang-orang yang beriman kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Satu peristiwa yang besar, satu peristiwa yang kami boleh peringati dan rayakan, menjadi satu kebangkitan, titik tolak kebangkitan bagi setiap kami di tengah situasi pandemi yang sulit ini. Hidup orang benar, hidup orang percaya ada dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus yang membuat kami menjadi inspirasi dan memiliki dampak bagi dimanapun kami berada. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih untuk karyamu yang agung dan mulia. Pada akhirnya Bapa, kami mau mengucap syukur Tuhan, kami boleh menyelenggarakan ibadah Jumat Agung, ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Paskah ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua pelayan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyelenggarakan peristiwa yang agung dan mulia ini. Dan biar sungguh gereja Tuhan di tempat ini boleh memancarkan sungguh kesaksian yang hidup di tengah dunia ini, bahwa Kristus sudah bangkit, bahwa Kristus memberi kemenangan kebangkitan itu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya berkat Tuhan selalu mengalir atas kehidupan kami sekalian. Terpuji-puji nama Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam satu nama yang indah, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa, dan biarlah doa dan pelayanan kami berkenan dan berbau harum ke hadapan hadirat Tuhan. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita siapkan hati kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Saat ini hamba mau serahkan jemaatmu Tuhan yang ada di Gereja Baptis Indonesia Rosipinah. Biarlah senantiasa mereka hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ketika mereka hidup seturut dengan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan secara otomatis akan mengikuti, memenuhi, melingkupi seluruh kehidupan anak-anakmu ini. Dan saat ini, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayangnya yang dinyatakan melalui Allah Anak
yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Juga persekutuan yang manis, kekuatan, penghiburan bersama Allah Roh Kudus. Semua ini akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari semua yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Kami mengucapkan Selamat Paskah. sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.